Oke, selamat malam buat kita semua. Kembali lagi dengan saya, seperti biasa, nama saya Reno. Kali ini, teman-teman semua saya akan ajarkan mengenai web juga. Karena sebelum-sebelumnya saya sudah mengajarkan dari layout sampai terakhir kita web sudah jadi. Dan saat ini, inilah momen dimana saya akan mengajarkan cara pesan domain atau hosting, terkhususnya yang mau buat webnya bisa terindeks oleh orang lain atau bisa dilihat oleh seluruh dunia. Nah, kali ini saya akan ajarkan cara order atau cara pesan hosting atau domain menggunakan Indosite yang saya kenal di sini. Pertama kita buka webnya dulu, web browser. Minta maaf, web browser. Nah, di sini kalian cukup ketik yang namanya indositehost.com. Nah, itu teman-teman cukup ketik itu. Terus research di Google, enter. Nah, teman-teman setelah masuk tampilan seperti ini webnya Indosite, teman-teman. Nah, di sini untuk webnya Indosite itu ada yang namanya reset hosting, reseller, server, domain, ada pesan cara pesan, ada order hosting, ada hosting dan domain, order hosting saja ada. Di sini ada banyak sekali di sini. Nah, kali ini saya coba memilih yang namanya order hosting dan domain. Saya pilih ini dulu, order hosting. Sebenarnya pilih domain saja juga bisa, cuman antisipasi saja takutnya ada bermasalah di pertengahan, jadi saya pilih ini dulu. Jadi teman-teman pilih yang namanya order hosting dan domain. Cara pemesanan, pilih namanya order hosting domain. Oke, kita klik saja. Oke, kita akan masuk ke poin berikut, di mana dia akan menampilkan tampilan dari Reset You Perfect tadi yang kita sudah pilih tadi. Nah, di sini ada beberapa banyak kapasitas domain yang kita pakai di sini. Ada yang 5 giga, ada yang 10 giga di sini, ada yang 15 giga, ada yang 20 giga. Tapi kali ini saya cuma pakai yang 5 giga dulu. Nanti kalau memang tingkat kapasitas web saya meningkat, otomatis saya akan upgrade dia menjadi 10 giga atau 15 giga, teman-teman. Oke, di sini ini saya sudah masuk ke sini. Saya akan melakukan pesan. Nah, di sini teman-teman terserah teman-teman mau pilih yang mana, tapi di sini saya pilih yang 48.000 dulu. Saya pilih yang ini dulu. Nah, dari 48.000 ini dia ada beda sama yang 72.000, 120 dan bedanya apa, teman-teman? Di sini dia membatasi sebuah email, MySQL database dan juga subdomain. Kalau yang 48.000 ini saya cuma dapat 5 subdomain, 5 paket domain dan juga 5 email account begitu. Oke, kita langsung saja order. Saya di sini saya pilih order. Oke, you come back this video. Di sini teman-teman kita akan masuk dalam registrasi domain baru. Kita akan masuk ke registrasi domain baru. Di sini ini yang namanya World Wide Web. Ini namanya World Wide Web atau triple W. Triple W. Di sini saya pakai name hostingnya tuh, name domainnya tuh saya pakai Reno Core aja, sesuai dengan nama saya, Reno Core. Nah, teman-teman di sini untuk domainnya itu saya pakai yang di sini .com aja. Kalau .com itu komersial sih secara umum biasanya. Sini ada banyak, teman-teman. Teman-teman bisa pilih sesuka hati teman-teman. Jadi kalau untuk ada yang untuk akademi, untuk perusahaan, untuk kantor atau apapun, itu tergantung dari domain yang teman-teman pakai. Karena di sini komersial, saya cuma pakai untuk web biasa saja. Jadi saya pakai yang namanya .com. Nah, oke, kita cek dulu. Kita lakukan cek apakah dia terima tidak nama domain ini. Nah, ternyata dia terima di sini. Selamat datang Reno Core, karena domainnya masih tersedia. Oke, kita langsung saja. Di sini untuk registrasi launcher save-nya di sini saya ambil cuma 1 tahun dengan jumlah yaitu Rp169.000. Nah, di sini kita akan melakukan validasi. Nah, untuk melakukan validasi kita harus continue dulu. Kita pilih continue. Oke, teman-teman, ini sudah masuk ke file lanjutan. Nah, teman-teman, di sini dia ada konfigurasi mengenai operasi atau pengaturan mengenai continue checkout. Nah, checkout di sini ada ringkasan pemesanan. Nah, di sini kenapa ada ringkasan pemesanan? Karena waktu kita pertama tadi itu kita memilih yang namanya order domain sama hosting. Nah, di sini harga hostingnya sangat murah loh. Harga hostingnya itu cuma
48.000. Ini dari USA atau Amerika di sana. Nah, itu untuk personalnya. Tapi di sini biaya setupnya itu kosong, cuman dia per tahunnya itu 48.000. Jadi teman-teman kalau kita kalkulasi dari harga utama tadi yang berapa ya, 169.000 tambah 48.000, dia sekitar 200-an lebih. Itu kalau kita digabungkan jadi hosting sama domain. Tapi kita lihat dulu, nanti saya akan pilih, karena saya cuma beli domain saja, nanti saya akan hapus bagian hosting ini. Jadi kita cuma ambil 169.000 saja. Lalu kita klik continue. Ingat, pilih continue untuk kita melakukan pengisian data kita gitu. Nah, ini dia sudah masuk seperti ini. Ini yang namanya konfigurasi domain begitu. Nah, di sini dibilang renokoreo.com dengan 1 tahun hosting begitu. Jadi kita pilih yang DNS-nya tuh manajemen gratis, malnya kita pakai gratis. Kalau teman-teman mau pakai proteksi ID, itu demi keamanan dari domain teman-teman, itu bisa teman-teman tambah 50.000. Tapi di sini saya tidak pakai dulu, saya langsung saya. Kalau teman-teman mau pakai bisa, nanti dia ada biaya tambahannya. Kita klik continue saja. Nah, ini dia sudah masuk. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau kita menggunakan hosting, dia akan tambahan 48.000. Kalau kita cuma pakai domain saja, dia hanya 169.000. Tapi kalau kita total 2 ini, betul kan? Total 2 ini berarti jadi 217.000 per tahun. Nah, itu kalau kita pakai dengan hosting juga. Tapi karena di sini saya tidak pakai hosting, saya hapus yang bagian hostingnya. Ini saya hapus. Oke, kita pilih oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah terhapus. Berarti secara otomatis dia cuma kita transfer hanya 169.000. Jadi teman-teman, nanti kita akan melakukan konfirmasi pembayaran melalui rekening masing-masing. Nanti itu kita lanjut di poin berikut. Nah, tapi sebelum itu kita harus membuat rincian dulu. Rincian mengenai data diri. Nah, di sini ada klien. Nah, di sini karena saya berdiri sebagai klien baru, kalau sudah ada pernah menjadi klien, bisa pakai data yang klien yang sudah pernah data. Tapi kalau belum ada klien, masih klien baru, ya kita isi saja. Ini contoh saya isikan Reno, nama belakangnya itu saya pakai Kores saja, marga. Alamat itu Kelurahan Batu Plat saya. Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak. Ini saya copy saja, ini Ctrl A Ctrl C, saya pasang di alamat 2. Nah, untuk nama perusahaan di sini, karena ini kan website ini berhubung dengan gereja tentang dimana pendataan anak sekolah minggu, sistem informasi pendataan anak sekolah. Berarti saya pakai untuk sementara saya pakai nama gereja dulu, Shalom Kupang saja ya, Shalom Kupang. Nah, untuk kota di sini Kupang, kita isi Kupang saja karena saya asli Kupang. Provinsi di sini saya pakai Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Untuk emailnya saya pakai email saya ya. Email saya pakai ini, gmail.com. Oke, untuk kode pos di sini kita pakai yang 85237 saja. Itu kode pos khusus untuk saya punya, untuk Kecamatan Alak, Kelurahan Batu Plat. Negara ini tetap Indonesia. Nomor HP di sini saya pakai nomor saya 9846. Nah, di sini untuk referensi ini artinya bahwa kita dengar mengetahui Indosat ini dari mana begitu. Berarti karena saya kan tahu dari Google, berarti saya pakai Google. Di sini untuk paspor saya rahasiakan ya, karena ini penting begitu. Oke, ingat paspor itu harus kuat, harus betul-betul kuat. Di sini dibilang untuk tips for a good password, artinya bahwa untuk paspor Anda kuat atau bagus harus menggunakan simbol, karakter, dan juga nama begitu, huruf, angka, simbol, dan karakter, biar nanti dia jadi good tip for a good password. Coba saya pakai
Ini sudah jadi. Oke, sudah. Konfirmasi passwordnya juga harus sama dengan yang di atas ya, tidak boleh beda. Terus di sini informasi penentuan domain ini sudah rincian di atas. Untuk enter verification itu biarkan saja itu. Nah, di sini untuk metode pembayaran teman-teman, ini yang sangat penting. Teman-teman, jika ada nama bank yang tidak tertera pada caption di sini, teman-teman bisa pilih yang namanya bank lokal lainnya. Karena di sini saya akan pakai bank lokal lainnya, tapi kayaknya saya pakai BCA aja ya. Nah, di sini saya pakai BCA. Saya pakai BCA. Nah, di sini karena saya pakai BCA, saya pilih BCA. Nah, di sini untuk menyetujui, karena saya sudah membaca dan saya sudah tahu ketentuan yang ada pada layanan ini, berarti kita secara otomatis kita langsung saja kita centang, terus kita silakan lakukan pemesanan. Oke, kita pilih ini, selesaikan pemesanan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya, loadingnya selesai. Oke, jika prosesnya selesai teman-teman, dia akan muncul pesan seperti ini. Dia akan menampilkan invoice dari pesanan kita. Nah, di sini invoice saya itu 20255. Nah, di sini statusnya itu belum bayar. Karena apa? Karena saya belum melakukan transfer untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini karena ini BCA tadi saya pakai. Di sini di atas nama Ludin juga dengan rekening yang sama ini. Terus dengan invoice ini saya punya. Jadi nanti saya akan melakukan pembayaran. Tapi teman-teman, untuk video kali ini saya cukup sampai di sini dulu. Untuk cara, saya mengajarkan cara dimana kita memesan domain atau hosting. Ini saya cara memesannya. Nanti untuk video selanjutnya saya akan mengajarkan mana cara konfirmasi pembayaran dan juga akan mengajarkan dimana cara mengupload web kita kepada domain yang kita sudah pesan ini, begitu. Oke, nah kita akan lanjut ke poin berikut, dimana kemarin kan saya sudah ajarkan bahwa cara memesan sebuah hosting dan juga domain sekaligus, atau mau pesan hosting sendiri dan juga domain sendiri juga bisa. Nah, kali ini kita akan lanjut ke berikut, dimana cara nge-upload sebuah web kita ke dalam hosting tersebut. Nah, bagaimana cara kita nge-upload web kita ke hosting atau domain tersebut? Kita langsung saja ke Google. Kita ke Google dulu. Nah, di sini kita akan masuk ke panel dimana yang kita sudah dapat pada pesanan hosting. Kalau di sini ini saya punya seperti ini panelnya seperti ini. Nah, ini panelnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa dapat pada email waktu Oke. Jadi teman-teman ambil pada email yang waktu teman-teman validasi. Oke, sebelum masuk ke poin cara saya ajarkan cara ngupload web ke hosting atau database kita ke hosting. Nah, sebelum itu kan kita lakukan pembayaran mengenai hosting. Berarti dimana kita harus melakukan validasi. Nah, validasi itu teman-teman, maksud saya kita harus konfirmasi bahwa kita sudah melakukan transaksi. Nah, kali ini saya tidak panjang lebar lagi. Kalau cara ngebalas hosting itu mungkin langsung aja pada tiket di Indosite itu juga ada, dan juga Indosite ini, dan juga pada email. Teman-teman bisa email ke adminnya mereka ini, ke ini support@indosite ini, agar mengkonfirmasi bahwa saya sudah melakukan pembayaran. Tolong diaktifkan domain atau hosting saya. Nah, kalau sudah, secara otomatis mereka akan mengirim panel ini, mereka akan mengirim panel hosting khusus untuk kalian semua, begitu. Tinggal kalian melakukan login. Nah, untuk sementara saya dapat panel yang linknya seperti ini. Nah, ini yang saya dapat. Nah, di sini saya akan melakukan login. Usernya saya pun ini, saya tetap login dulu untuk masuk ke panelnya. Nah, ini yang mau masuk ke panel namanya panel nge-hosting. Saya mau upload web saya dan juga database saya ke hosting ini. Oke, kita lanjut. Sync into akun.
Nah teman-teman, nah dia tampilan hostingnya seperti ini, untuk panel hostingnya seperti ini. Nah di sini saya akan mengajar cara bagaimana pertama kita nge-upload. Nah di sini ini contoh, kalau kita belum upload web kita ke hosting, otomatis ini contoh saya coba jelaskan. Ini saya coba jalankan web saya. Ini saya coba cancel dulu. Saya coba jalankan. Nah, dia akan tidak muncul, dia akan error seperti ini. Karena apa? Karena web kita belum nge-hosting belum nge-upload ke hosting. Tapi kita pilih lanjut ke hosting dulu. Kita ke hosting. Nah, di sini pertama-tama yang kita harus lakukan adalah kita mengupload file web kita. Nah, di sini kita pilih pertama file manager. Nah, ini file manager teman-teman. Atau kalau memang tidak ada, teman-teman bisa search di sini file manager. Atau karena ada di sini, kita langsung saja file manager. Nah, di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini. Nah, ini tampilan file manajernya seperti ini. Nah, untuk kita mau masuk upload web kita, tidak langsung taruh keluar sini, tidak masuk di root. Kita masuk ke dimana domain kita ini, atau kita langsung saja di public HTML ini. Atau per step saja, kita masuk ke domain kita. Nah, di sini kita masuk ke domain kita. Nah, di dalam domain itu ada yang namanya folder domain kita. Nah, sini kita pilih lagi, kita klik lagi folder. Nah, di dalam Renocore itu folder domain kita ada yang namanya public HTML. Nah, kita pilih yang namanya public. Kita klik dulu yang namanya public. Oke. Nah, ini teman-teman. Nah, di dalam public ini sebenarnya ini nih ada file yang asli dari public HTML yang dari web control panel ini. Tapi sebelumnya saya sudah upload, minta maaf ini saya sudah nge-upload. Tapi saya akan mengajarkan teman-teman semua cara nge-uploadnya seperti apa. Nah, di sini pertama-tama sebelum kalian melakukan upload, sebelum kalian mengupload file ke sini, ini karena saya pun sudah nge-upload ke sini, begitu. Nah, kalau belum ada, teman-teman bisa kembali ke ini. Kita ke ini file lokasi web kita dulu. Contoh di sini kita ke lokasi web kita dulu. Nah, kita cari yang web kita di mana. Di sini saya pun webnya ini saya taruh di C, exam. Nah, ht.docs. Nah, di sini. Nah, ini teman-teman semua, kita cari nama web ini. Nah, ini kita cari ini. Kita cukup dengan cara mudah sekali, kita ngekompres ini, kita rubah dia menjadi file zip. Nah, di sini add to Xfile. Nah, di sini ini kita pilih ini. Kita rubah file ini menjadi zip agar dia mengunggah ke situ, dia terima filenya. Karena dia cuma terima rar sama zip. Kalau folder bin dia tidak terima. Nah, di situ baru kita klik OK. Gitu. Nah, jika prosesnya selesai, secara otomatis dia akan berubah seperti ini. Nah, yang inilah yang akan kita upload ke web. Nah, kita kembali ke web dulu. Intinya kita sudah rubah itu ya. Nah, sekarang kita masing kondisikan di dalam public, folder public HTML ini. Pertama-tama yang kita lakukan adalah upload file. Kita pilih, karena kita belum ada, kita harus upload. Nah, di sini kita pilih upload file. Nah, di sini kita pilih upload file. Kita pilih namanya drop file on click to upload. Kita pilih ini, kita klik dulu. Nah, dia akan arahkan kita ke lokasi web kita yang kita mau ambil. Contoh kita baik dulu. htdoc tadi saya pun di C ya. Mana? Nah, ini kita upload ini. Kita upload file yang tadi kita ekstrak itu, file rar itu. Sekarang kita open. Nah, kita open. Kita klik upload. Nah, kita klik upload itu tunggu sampai prosesnya selesai ya, teman-teman. Waktu klik upload ingat tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini file saya. Kita tunggu sampai proses ini selesai, teman-teman. Oke teman-teman, jika filenya berhasil upload dia akan muncul seperti ini, file zipnya. Nah, di sini dia muncul seperti ini. Nah, kenapa ini harus munculnya file zip? Karena memang tadi kita upload itu formatnya zip. Nah, kalau masih dalam kondisi zip begini, webnya tidak akan jadi juga. Berarti kita harus yang namanya ekstrak dia dulu, jadikan filenya seperti ini di luar dari file zip ini, dan kita taruh di dalam folder public ini. Nah, caranya bagaimana? Kita arahkan saja kursor ke ini, ke zip sekolah minggu ini, terus kita pilih yang namanya ekstrak. Nih, kita pilih ekstrak ini. Nah, kita pilih ekstrak ini. Nah, dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Tinggal teman-teman pilih yang namanya ekstrak. Klik ekstrak ini. Oke, teman-teman.
Jadi kalau ekstraknya berhasil, secara otomatis file ini semua yang ada yang tadi kita sudah blok untuk di dalam isi sekolah minggu ini, dia akan keluar secara otomatis di luar file zip ini. Dia akan ada di dalam folder publik ini. Nah, jika ini semua sudah ada, sesuaikan dengan kondisi web yang teman-teman sudah ekstrak, kita hapus yang ini. Kita hapus. Nah, kita pilih yang namanya delete. Kita hapus dia dulu. Nah, jika sudah teman-teman, dia akan filenya delete. Nah, di sini sudah ini file kosong kita web, dimana tidak dalam folder lagi. Nah, sekarang bagaimana kita menjalankan web? Ini saya sudah mengajarkan cara nge-hosting lagi, upload web ke hosting. Nah, di sini contoh nih saya jalankan ini. Ini otomatis belum jadi. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, saya belum jadi. Itu karena apa? Kita belum setting yang namanya konektor. Nah, ini di sini ada namanya koneksi. Nah, koneksi ini tujuan bahwa sekarang kan kita udah upload web ke hosting, berarti yang namanya koneksi itu harus beda. Dia tidak boleh sama yang waktu offline, begitu. Jadi sekarang sebelum kita melakukan koneksi, kita buat dulu, kita nge-upload database kita dulu. Sekarang kita pilih ini. Oke. Kita pilih yang namanya MySQL database. Nah, ini kita mau upload database, tapi sebelum kita mengupload, kita harus buat database kita dulu. Nah, di sini saya buat database dulu. Kita create yang namanya database, MySQL database. Kita klik ini. Nah, dia akan masuk di tampilan dashboard untuk MySQL ini, MySQL management ini. Nah, sekarang karena di sini masih baru, kosong, kita buat dulu database-nya. Kita create new database. Di sini kita klik new database. Ingat teman-teman, database ini harus betul-betul ada agar nanti web kita yang mempunyai database tidak error. Nah, di sini saya tulis sekolah minggu. Sekolah minggu. Nah, di sini karena kan same as database name, saya bikin sama saja untuk database usernya. Password di sini oke. Oke, passwordnya sudah. Sekarang kita create database. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal create database. Di sini saya klik create database. Nah, di sini ini database-nya berhasil kita buat. Ini teman-teman berhasil kita buat. Nah, di sini saya copy memang ini untuk database name-nya. Ingat hostnya ini tetap localhost. Ini kita close dulu. Nah, di sini ini sudah ada teman-teman. Nah, sekarang langkah kedua yang kita mau buat adalah kita nge-upload database kita ke database yang sudah online, database offline kita yang sudah online ke yang offline tadi ke online ini, ke hosting ini. Nah, kita tambah ini saja, kita pilih ini. Kita pilih namanya login to php my admin, atau langsung di sini saja juga boleh, tapi ini kita pilih namanya login to php my admin. Nah, jika sudah, dia akan buang ke ini. Kalau dia tidak muncul, teman-teman cek lagi di tampilan dashboard pertama untuk panelnya ini web kita, cari yang namanya php my admin. Nah, di sini teman-teman bisa research di sini agar biar cepat. Nah, di sini ini ada, jadi extra fitur. Ini kita klik yang namanya php my admin. Ini saya klik. Nah, secara otomatis dia akan masuk ke sini. Nah, kan database tadi kita sudah buat ini yang namanya sekolah minggu. Nah, dia secara otomatis dia akan masuk ke web kita dengan PHP kita. Nah, ini contoh database tadi kita. Oke, kita langsung saja. Nah, ini database kita. Coba kita klik dulu. Nah, ini kalau kita klik database ini, oke teman-teman. Nah, di sini secara otomatis kita akan masuk ke database kita, yaitu Renokores sekolah minggu. Nah, di sini yang kita mau buat adalah kita mengupload database yang offline kita yang tadi dengan web itu ke sini. Nah, kita upload databasenya gimana? Kita pilih yang namanya import sini.
sorry, import, sorry. Kalau ekspor itu dimana kita nge-save, kita perhatikan, kita nge-save database kita. Tujuannya apa? Biar database kita tidak hilang nanti. Jadi kalau untuk ekspor database atau simpan database, mungkin teman-teman sudah tahu ya, saya tidak perlu ajarkan. Tapi di sini saya lakukan import untuk import database ke database ini. Nah sekarang saya klik import. Nah kita cari lokasi file di mana kita sudah nge-export database kita yang offline. Oke, ini sudah. Nah kita ambil yang SQL ini, sekolah minggu SQL, karena tadi saya save dengan ini. Kita open dulu. Terus kita pilih go. Oke teman-teman, jika berhasil, nah semua database yang sudah kita buat, semua tabel yang dari admin ini kan saya pun sampai testimoni, semua akan masuk ke ini, karena Kores sekolah minggu ini. Nah teman-teman, ini sudah, kita sudah ada cara nge-upload webnya, nge-upload database-nya. Sekarang kita akan melakukan testing apakah web kita sudah berhasil atau belum. Nah kalau untuk sementara ini belum, karena apa? Kita masih kurang satu langkah lagi, di mana kita harus melakukan koneksi. Nah ini yang saya bilang tadi, ini yang namanya koneksi. Kita kembali dulu ke dashboard file manajernya. Dashboard file manager ini kita pilih yang namanya connection. Kita pilih yang namanya connection. Oke, kita pilih yang namanya connection. Kita akan masuk ke file connection PHP kita. Nah, di sini kita edit dulu. Nah, caranya bagaimana? Kita cukup arahkan ke sini. Kita pilih yang namanya edit file. Nih, kita pilih edit file. Nah, ini yang saya bilang teman-teman. Kita akan masuk ke sini. Nah, di sini dia minta untuk kita koneksi dengan database kita. Nah, untuk database connector, karena kita pun sudah rubah, ini bukan lagi yang kita upload yang sebelum-sebelumnya. Ini sudah rubah. Berarti kita kembali lagi ke database tadi. Kita cari tahu ini apa tadi yang kita buat. Nah, kalau di sini yang saya buat tadi, database-nya itu ini. Renokore sekolah minggu ya. Berarti kita klik dulu, kita open dulu database-nya. Kita cek apakah betul atau tidak, begitu. Nah ini kan betul, ini nih. Berarti kita copy ini saja database name-nya. Kita copy ini, kita copy ini. Ingat teman-teman, untuk host, akses hostnya itu tetap local host. Berarti kita kembali ke sini dulu. Nah ini betul kan, akses hostnya ini kita tetap local host. Tergantung dari teman-teman. Kalau mau tambah juga bisa. Nah di sini untuk database name-nya kita sesuaikan dengan yang tadi. Nah di sini untuk username ini apa? Kok bisa root? Nah root ini kan untuk fungsi di waktu kita offline. Terus password connection. Nah di sini teman-teman, kalau saya pakai username ini, saya tetap pakai saya punya yang tetap dari saya pembelian domain itu Renokore. Ini saya tetap pakai ini seperti ini. Terus password ini teman-teman, saya ambil dari yang saya dapat dari konfirmasi nge-hosting itu. Saya ambil dari sini. Nah ini saya copy yang ini username saya punya ini, passwordnya. Saya copy ini. Nah ini kita rubah password konektornya, kita taruh ini di sini, taruh di sini. Terus kita klik save. Nah ini kita melakukan koneksi ya teman-teman, dimana koneksi ini harus betul-betul benar. Jika salah, nanti teman-teman, jika salah teman-teman akan bingung kenapa webnya tidak jadi begitu. Ini kita save dulu, mudah-mudahan berhasil. Nah ini kita sudah save. Sekarang kita coba jalankan apakah web yang kita nge-hosting ini sudah jadi atau belum. Kita ke Renokore ini, kita coba reload ini. Kalau dia berhasil, secara otomatis dia akan muncul web kita. Oke teman-teman, ini jadi seperti ini. Nah ini yang saya bilang, web yang kita nge-hosting dari offline ke online akhirnya jadi. Jadi kita upload tuh ke hosting dulu, baru dia bisa muncul jadi online. Nah ini sudah jadi. Ini renokore.com. Ini web saya mengenai sistem informasi pendataan anak sekolah minggu ini sudah jadi. Ini teman-teman saya punya. Nah di sini database-nya juga sudah ada ini. Ini contoh saya login masyarakat dulu. Login masyarakat itu saya pakai NIS kalau tidak salah. Saya pakai NIS 1234. Kita coba saja
Coba kita login. Nah teman-teman, ini berhasil, loginnya berhasil. Selamat datang ke Renokore. Berarti database yang kita buat itu berhasil. Sehingga dia masing koneksi antara database yang kita buat di offline dengan online gitu. Jadi jangan ganggu gugat dari database yang offline itu sehingga waktu kita nge-hosting dia tetap sama. Nah ini teman-teman berhasil. Ini tetap Renokore ini tetap berhasil. Jadi teman-teman, ini yang bisa saya ajarkan, dimana cara dari saya pesan domain, terus saya nge-hosting web, saya upload ke hosting, terus saya upload database ke hosting. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua, bisa belajar dari bisa berguna tutorial ini buat teman-teman. Dan saya akan lanjut lagi tutorial ini, dimana web ini teman-teman, web ini saya akan buat dia menjadi sebuah mobile atau aplikasi. Web ini saya buat dia jadi aplikasi untuk HP atau Android teman-teman, atau mobile. Nah ini hasil dari mengupload web saya, dimana upload web dari offline ke online, upload dari hosting ke dari offline ke hosting yang saya sudah pesan itu. Oke, selamat sore. Kita lanjut lagi untuk video selanjutnya. Sebuah perjanjian yang saya buat di sini. Oke, kan saya sudah ajarkan dimana cara pesan online, pesan domain, beli hosting, terus nge-upload web ke hosting, terus publikasi webnya ke hosting, dan juga upload database. Nah sekarang dimana dari web itu kita jadikan dia aplikasi. Nah aplikasi itu tujuannya mau kemana? Nah aplikasi yang saya buat ini aplikasi berbasis web, dimana web ini saya jadikan dia aplikasi terkhusus untuk Android atau mobile. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini yang saya pakai aplikasi yaitu website APK Builder. Kita open saja. Oke, ini aplikasinya sudah ke open kayak gini, udah terbuka. Nah sekarang gimana cara agar web kita bisa jadikan aplikasi? Nah pertama-tama aplikasi title ini saya buat aplikasi titelnya jadi sekolah minggu saja ya, minggu. Nah di sini untuk pack name-nya ini tetap .com. Sebenarnya untuk Goyal ini kita bisa ganti dengan sekolah minggu kita, cuman kali ini saya tetap pakai yang sama, ini tidak apa-apa, ini sesuai dengan teman-teman. Terus kalau version ini tetap satu, tidak apa-apa, tetap satu. Icon ini kita ganti, sebentar kita pilih icon dulu. Oke, kita cari dulu. Kita cek ikonnya dulu, kira-kira ini berhasil tidak. Gambarnya terlalu besar ini. Oke, kita lanjut. Nah jadi di sini untuk app orientationnya ini saya auto red aja. Ada portrait juga bisa seperti ini, landscape juga ada miring, terserah teman-teman semua. Di sini saya bikin auto aja. Ikonnya terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kali ini saya pakai icon saya sendiri saja. Ini saya ada buat ini. Ini icon saya. Nah di sini untuk custom iconnya ini kita pakai rubah juga ini. Saya pakai juga gambar yang sama, terserah teman-teman, bisa teman-teman kreasikan sebagus mungkin. Ini saya cuma contoh. Nah di sini untuk ini lokasi penyimpanannya untuk direktorinya tuh saya simpan saja di D. Saya simpan aja di D. Di D saya taruh saja di new folder. Oke, nah ini sudah. Nah, di sini untuk about dialog teksnya itu di sini saya tulis silakan apa ya? Atau biar ini tetap saja tidak apa-apa, ini terserah teman-teman merubah atau apa juga bisa. Di sini untuk share teksnya ini hai silakan gunakan aplikasi
aplikasi saya gitu. Contoh aja di sini juga teman-teman bisa rubah tidak apa-apa, tapi ini mau exit juga nggak apa-apa, ini pakai bahasa ini tidak apa-apa, tapi saya pakai gini aja. Terus untuk browser config, nah browser config di sini oke, kita lanjut. Oke, jadi untuk browser config ini terserah teman-teman mau tampilkan yang seperti apa, ada desktop mode juga khusus untuk Android, tapi saya biarkan saja tidak apa-apa. Supaya otomatis nanti. Terus custom error pack ini bisa custom teman-teman, dimana dia memiliki pesan error bahwa teman-teman bisa bikin di HTML sendiri atau apa begitu, terserah teman-teman, bisa juga. Nah di sini custom, kalian pilih file di sini ya. Kalau kali ini saya buat default saja. Nah URL di sini dimana kita menaruh web kita. Nah di sini saya pungkan https, berarti renovore.com. Taruh link teman-teman punya di sini. Ingat, taruh link teman-teman punya di sini. Terus bawa lagi untuk ini betul ini. Untuk notification ini betul juga. Terus yang ke di sini lagi, ini kita taruh di default check ini betul. Ini betul seperti ini. Nah sekarang kita setting ini dulu. Kalau ini super zoom saya gantikan, saya sudah tidak pakai. Ini tidak full screen. Oke deh, seperti ini saja. Ini posisi ini tetap seperti ini. Settingnya seperti ini juga. Terus di sini ini ada bagian progress wheel-nya, dimana loadingnya. Di sini saya pakai yang dot saja. Terus di sini setelah semuanya sudah, kita cek lagi. Ini semuanya sudah. Oke, kalau semuanya sudah, teman-teman bisa langsung generate APK-nya. Coba sekarang kita generate ya. Generate, terus pilih OK. Nah, tunggu sampai proses getting ready-nya sampai selesai. Generate APK-nya sampai selesai. Nah, kalau tidak jadi APK, teman-teman bisa buka di lokasi file yang tadi teman-teman output itu. Output direktorinya kemana, begitu. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, nah ini prosesnya sudah selesai di sini. Kita tekan finish. Nah, secara otomatis aplikasinya sudah jadi. Kita cek dulu sudah ada atau belum. Kita cek tadi file direktorinya saya simpan di mana ya. Kalau tidak salah di new folder, kalau tidak salah tadi. New folder. Nah, ini teman-teman, aplikasinya sudah jadi ini. Coba sekarang teman-teman, aplikasinya sudah jadi, bisa kirim ke HP teman-teman dan langsung install di HP teman-teman semua. Nah, oke, mungkin ini tutorial dari saya, dari dimana saya sudah mengajarkan dari awal cara pesan hosting sampai upload web ke hosting, terus upload pesan domain, terus upload database ke hosting, dan terakhir saya sudah ajarkan dimana kita buat dari web hingga jadikan dia aplikasi berbasis mobile atau Android. Nah teman-teman, masih banyak aplikasi yang lain bisa teman-teman pakai, cuman kali ini saya ajarkan tentang ini. Mungkin ini dulu, cukup sampai sini dulu video saya. Jika butuh tentang link aplikasi atau apa, atau tentang coding, bisa berkomentar di YouTube nanti. Sekian dan terima kasih.